Shalom, shalom, selamat pagi Rogo Jampi. Bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita bawa hati kita, bawa hidup kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang siap beri yang terbaik untuk Tuhan boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau satukan hati kita, tundukkan kepala kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur, hati kami penuh dan limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Pagi ini kami datang ya Tuhan, kami merindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami mau beri yang terbaik melalui pujian kami, penyembahan kami. Kami rindu menyenangkan Engkau dan kami tahu yang kami puji, yang kami sembah adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus beracara dari mulai sampai pada selesainya. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri. Karena semua itu hanya dari Tuhan untuk setiap kita. Amin. Yuk bawa hati kita. Bawa yang terbaik. Berikan hanya buat Dia. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Sama-sama angkat pujian ini. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, anugerah-Mu Tuhan.
hati kita. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan segalanya bagiku. Katakan penyertaan. saja katakan anugerah-Mu. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Buka suara-Mu di hadapan Tuhan. Akui semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena hebatku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kebisaanku, tapi semua karena anugerah Tuhan.
Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sekali lagi nyatakan anugerah-Mu. Lihat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami akui semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu.
sumber sukacita. Kaulah sumber di atas segala sumber. Shikara baba bayara lawa baba takara ba. Hikara mata kana mayara lawa baba bayara ini kara lawa ba. Kiara mata kana mora lawa baba takara baba bayara lawa ba. Kiara maraya lawa baba kasikara ba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Nyanyikan kebaikan Tuhan, lebih lagi katakan. All my life you have been faithful. Yes Lord. And all of my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyatakan. All my life, all my life you have been faithful. Yes Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Amen. Oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyatakan. Of the goodness of God. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap hari kami katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Raja di atas segala Raja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Bersama-sama kita katakan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami siap bersorak-sorak bagimu Tuhan. Kami tinggikan. Kami katakan Engkau baik. Kau sangat baik Tuhan. Katakan. Masuk gerbangnya bersyukur ya. Dengan penuh pujian.
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih penuh sukacita memuji Tuhan? Kita percaya bahwa kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Semua tepuk tangan. Berikan pujianmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kita pujikan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan suka, dengan suka, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua. Kasih Allah tak berkesudahan, satu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan pujian kasih Allah, amin. Setiap hari rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Sukacita dengan suka, naikkan pujianmu, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pujikan dengan suka, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan, Rogo Jambi memuji Tuhan. Semua berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua pujikan. Rogo Jambi memuji Tuhan. Semua dengar Rogo Jambi memuji Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Dengan sukacita, dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan suka, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian.
muliakan Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang terindah Tuhan. Hanya Engkau yang mempesona hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami Mari angkat suaramu, kagumi Dia di tempat ini. Akui hanya Dia Tuhan, Dia memelihara setiap hidup kita. Kami kagum Engkau Tuhan.
Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kami kagumi hanya Engkau Yesus. Dipuji, lebih lagi kagumi Dia. Ku kagum, ku kagum, Kau Allah. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kami hormat padamu Yesus. Selamanya hanya Kau yang mempesona di dalam hidup kami. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and position, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your
mau dong cepat-cepat bangkit berdiri. Tinggikan dia. On the angels cry. Holy, on the angels cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. On the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you alone it high. Holy forever. In the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels cry. Holy, and the nations cry. Holy, the Lord is high. Holy, holy forever. See the people say, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati kasih anugerah dan hadirat-Mu begitu luar biasa. Kami rasakan Tuhan Kau menyentuh kami satu persatu jemaat-Mu di tempat ini. Itu bukti bahwa Engkau sayang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur berterima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, kami rasakan. Dan kami sungguh menikmati Yesus, sukacita yang dari surga ada pada pagi hari ini Bapa. Engkau jamah kami satu persatu Yesus. Engkau jamah satu persatu kami Tuhan. Sehingga kami pulang dengan membawa iman yang telah dibangkitkan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang susah akan Tuhan hiburkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan dengar sabda-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami, layakkan kami Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Kami yang duduk diam seperti Maria Tuhan. Sebab kami butuh firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu Yesus. Kami tahu Engkau hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir. Dan Engkau akan menjamah kami satu persatu. Engkau akan bentuk kami seturut firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, haleluya. Kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta Tua-Tua Sidang GBI Philadelphia Rogo Jambi. Saya bersyukur, berterima kasih kita tim boleh ada tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan tuan rumah begitu luar biasa menjemput kita. Suatu kebahagiaan, suatu sukacita pada pagi hari ini, di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema iman yang menggetarkan hati Bapa. Untuk itu mari kita sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28.
Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah orang yang membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar ayat ini, cerita ini, di mana orang Kanaan yang anaknya kerasukan setan disembuhkan menerima mujizat daripada Tuhan Yesus. Enggak ada salahnya kalau kita pagi hari mereview kembali, apakah iman kita ini sudah menggetarkan hati Bapa itu surga. Saudara datang dengan masalah, saudara datang dengan sakit penyakit, ataupun dengan problem-problem dan lain sebagainya. Apakah iman kita pada pagi hari ini sudah menggetarkan hati Bapa? Nah, kalau kita pelajari dalam Injil Matius, ada dua orang yang menggetarkan hati Bapa, dan Tuhan Yesus memuji iman kedua orang ini. Tidak ada di antara bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang imannya dipuji oleh Tuhan bahwa imannya besar. Bahkan ke-12 murid Tuhan Yesus tidak pernah dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa imanmu besar, enggak pernah. Tetapi kedua orang ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perwira dari Romawi. Pada saat itu perwira berkata bahwa, "Tuhan, aku enggak layak menerima engkau ke dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Sebuah iman yang menggetarkan hati Bapa dilontarkan, diucapkan oleh seorang perwira dari Romawi. Dan yang kedua adalah perempuan dari Kanaan ini. Bagaimana perempuan Kanaan ini bisa menggetarkan hati Bapa? Sehingga pada pagi hari ini kita akan siap-siap meneladani bagaimana kedua orang ini bisa menggetarkan hati Bapa di surga. Coba bayangkan, kedua orang ini, maaf bicara, orang kafir. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel atau bangsa pilihan Tuhan, tetapi orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Tetapi Tuhan memuji iman ini, "Hai ibu, besar imanmu." Itu menandakan bahwa semua orang yang cinta kepada Tuhan, termasuk saudara dan saya, bisa memiliki iman yang dipuji oleh Tuhan. Amin. Bukan siapa-siapa, tetapi saudara dan saya bisa juga, tanpa memandang gender perempuan wanita, tanpa memandang usia, tanpa memandang bangsa, ras dan lain sebagainya, asal iman kita bisa menggetarkan hati Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus pada pagi hari berkata, "Hei ibu, hai Bapa, besar iman." Kita kembali ke kisah perempuan ini. Perempuan ini berasal dari Tirus dan Sidon. Kalau zaman sekarang di sebelah utaranya Libanon. Di situ diam bangsa Fonisia atau daerah asal Kanaan. Bangsa Kanaan dan bangsa Israel tidak memiliki hubungan baik. Nah, Tuhan Yesus setelah dari situ, setelah apa sih? Setelah Tuhan Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi, setelah Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat, kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 20, di situ Tuhan Yesus lagi berdebat dengan orang-orang Farisi. Setelah itu Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Sebuah daerah yang sangat atau tidak pernah atau jarang sekali dikunjungi oleh bangsa Israel.
Mungkin kalau zaman sekarang banyak pejabat yang sering belusukan. Mungkin terinspirasi Tuhan Yesus belusukan ke daerah Tirus dan Sidon. Karena tidak pernah orang Israel ke situ. Nah, saudara-saudara, begitu mendengar Tuhan Yesus datang ke daerah itu, lalu seorang perempuan ini yang anaknya kerasukan setan datang kepada Tuhan. Bicara pada zaman dahulu, perempuan adalah second class. Pada zaman dahulu perempuan adalah warga negara kelas 2. Ditambah lagi Kanaan tidak ada hubungan baik dengan orang Yahudi. Sehingga secara logika, secara prosentase, perempuan ini tidak atau sedikit sekali mendapat kesempatan untuk mendapat pertolongan daripada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang kafir, perempuan lagi, tetapi dipuji oleh Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Secara singkat saudara-saudara, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Bagaimana sih iman kita bisa menggetarkan hati Bapa di surga? Poin yang pertama kita baca ayat yang ke-22. Tolong slide ayat yang ke-22. Matius 15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada sebuah kata kasihanilah aku. Saudara, kita banyak mendengar kata kasihanilah aku. Seringkali kita mendengar, Om kasihanilah saya, Om saya butuh makan, Om kasihanilah saya butuh uang untuk sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalimat kasihanilah aku ini yang diucapkan oleh perempuan ini masih belum menggetarkan hati Bapa. Kita lihatlah ayat selanjutnya. Ya Tuhan, anak Daud. Inilah rupa-rupanya yang menyentuh hati Bapa. Kasihanilah aku Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Tetapi ya Tuhan, anak Daud. Sebuah kalimat profetik diucapkan oleh orang perempuan ini. Saudara, perempuan ini dari golongan yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Tetapi dia menyebutkan ya Tuhan anak Daud. Inilah ucapan kalimat profetik yang begitu luar biasa. Kalau saudara baca dalam perjanjian baru ada 17 kali kalimat ya Tuhan anak Daud. Termasuk pengemis Bartimius yang buta mengatakan Yesus anak Daud. Padahal Yesus itu adalah anak Yusuf, tukang kayu. Daud itu lahirnya 1000 tahun lebih sebelum Yesus. Mana bisa disebut Yesus anak Daud? Berarti perempuan ini percaya nubuatan nabi-nabi pada zaman dahulu, bahwa dari tunas Isailah muncul Mesias. Perempuan ini walaupun ada dari kumpulan atau komunitas orang yang gak percaya, tetapi perempuan ini percaya bahwa Yesus anak Daud itu Yesus sang Mesias yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Poin yang pertama adalah perempuan ini mempunyai pengharapan yang tepat kepada siapa dia berharap. Mungkin perempuan itu sudah datang ke tabib, ke dukun, ke dokter dan lain sebagainya, tetapi anaknya makin menderita. Tetapi perempuan ini imannya berkata Yesus anak Daud, itu berarti perempuan ini datang ke alamat tepat kepada siapa imannya berharap. Ini penting. Kalimat percaya, ketika kita seringkali berkata ya Tuhan aku percaya, tapi seringkali logika kita muter. Apakah bisa? Apakah bisa penyakitku ditolong? Apakah bisa hubungan keluargaku pulih? Apakah bisa ekonomiku pulih dan lain sebagainya? Kalau ditanya, Pak Ibu kamu percaya Tuhan? Percaya. Tapi seringkali logika manusia berputar mengatur otak-otak matematikanya. Tetapi perempuan ini memiliki alamat yang tepat kepada siapa dia berharap. Dia menyebutkan Yesus anak Daud. Kita bandingkan sebelumnya Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi yang mereka hafal Taurat Tuhan.
Mereka hafal nubuatan-nubuatan para nabi. Tetapi orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak mengenal atau tidak percaya bahwa Yesus anak Daud. Tetapi perempuan kafir ini percaya bahwa Yesus anak Daud. Percayakah saudara pagi hari ini bahwa Yesus sang Mesias sanggup menolongmu dan menolong pada pagi hari ini? Berikan kemuliaan yang paling mulia. Haleluya. Saudara, perempuan ini dengan imannya berkata dia percaya kepada Yesus. Pengharapannya hanya ditujukan kepada Yesus. Ada sebuah kalimat percaya. Kalimat percaya dalam bahasa Yunaninya disebut dengan pistio, yang artinya meletakkan kepercayaan kita kepada objek. Tentunya objeknya yaitu Tuhan Yesus. Pistio inilah yang menggetarkan hati Tuhan. Bukan hanya percaya dong, tapi percaya dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada sebuah lagu pujian yang bahasa Jawa, Gandol Gusti kan? Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Inilah kepercayaan iman yang pistio, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kalimat bergantung kepada Tuhan ini saya masih teringat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah empunya kerajaan surga. Bergantung itu saya hubungkan dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan surga. Aneh bukan? Orang miskin kok berbahagia, tetapi orang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan surga. Miskin dalam bahasa Yunani ada dua macam, penes dan tokos. Penes artinya nggak kaya-kaya banget, nggak miskin teman-teman, masih bisa makan, masih bisa kerja, tetapi dia nggak berlebihan, itu penes. Dalam arti miskin penes. Tetapi yang saya garis bawahi, miskin dalam bahasa Yunani tokos. Artinya nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong seseorang untuk dia makan. Itu miskin. Miskin di hadapan Allah, iman yang miskin di hadapan Allah, yaitu iman yang selalu menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang berbahagia, itulah yang empunya kerajaan surga. Perempuan ini memiliki iman yang selalu bergantung kepada Allah. Hanya satu-satunya Yesus pengharapan dia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita kan. Seringkali kita mengandalkan kekayaan kita. Seringkali kita mengandalkan kedudukan kita dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi berbahagialah orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Saya hubungkan lagi dengan di Injil Matius yang berkata, jangan halang-halangi anak ini datang kepadaku. Tapi iman seperti anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Iman seperti anak-anak itu iman yang bagaimana? Nah, saya sering kali membuat sebuah ilustrasi. Ini sering teman-teman TIC sering mendengarnya. Saya kalau sama istri kangen sama cucu saya. Cucu saya tidurkan di tengah, saya, cucu dan istri. Kalau tidur, kalau kita kangen, kita rebut cucu untuk tidur sama kita berdua. Sebelum tidur, istri saya selalu menyediakan susu, air, dan ada susu yang sudah ditakerin sama pampers satu untuk siap-siap kalau malam dia haus, atau ganti pampersnya kalau pampersnya basah kan nggak enak, nggak nyaman, sehingga dia nangis. Bener, jam 1 jam 2 dia nangis, opa nangis, Pak. Kristen itu oma udah siapin botol berisi air, sebelahnya ada susu, tinggal buka botolnya, tuangin susunya, kocok, minum, masih nangis. Kristen ambil sendiri susunya, nggak bisa opa. Saya opa yang paling bodoh di dunia. Anak kecil nggak bisa apa-apa kan. Kristen itu pampers sudah disiapin sama oma. Buka pampersmu, buang sampah, ganti pampers yang baru, pakai celana, tidur. Nggak bisa opa. Iman seperti anak-anak ini yang selalu bergantung adalah yang punya kerajaan surga. Bagaimana dengan kita?
Masihkah kita mengotak-ngatik logika kita, apakah Tuhan sanggup menolong kita? Ingat, iman perempuan ini mempunyai satu alamat yang tepat. Kepada siapa dia berharap? Hanya kepada Yesus. Pada pagi hari ini, apapun penyakitmu, apapun problemmu, datang pada alamat tepat. Dialah Yesus Sang Mesias, Juru Selamatmu dan Juru Selamatku. Haleluya. Poin yang kedua adalah di ayat yang 23 sampai 26. 27 mungkin. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, iman perempuan ini, sebelum dia mendapat pujian bahwa imanmu besar, ada beberapa halangan. Halangan yang pertama, dicuekin sama Tuhan Yesus, bukan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Tuhan Yesus seolah-olah diam. Tidak dikasihani, dicuekin, tidak diperhatikan. Itu sebuah kelaparan yang paling besar daripada lapar karena kuda kurang makan. Saudara, tidak diperhatikan, dicuekin, itu paling gak enak. Istri saya kalau marah sama saya, nyuekin deh. Itu paling gak enak bagi kehidupan saya. Apalagi Tuhan Yesus menyuekin. Ayat selanjutnya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, setelah dicuekin, muridnya usul, Tuhan, usirlah dia. Sudah didiemin, diusir lagi. Seandainya maaf bicara, sudah datang Pak Rudi, tolong doain anak saya. Didiemin sama Pak Rudi. Gondok apa gondok? Tapi lihat perempuan ini, walaupun dicuekin, walaupun diusir, yang ayat selanjutnya, maaf dikatain seperti anjing. Tetapi perempuan datang menyembah, tersungkur. Poin yang kedua, iman perempuan ini adalah iman tanpa menyerah. Seringkali imanmu diuji oleh Tuhan, apakah engkau memiliki iman yang besar? Tapi seringkali di tengah perjalanan imanmu putus. Bayangkan sudah dicuekin, diusir, artinya diusir itu tidak diperlukan lagi. Dan kedua, dihina. Saya pernah baca sebuah lelucon. Ada seorang turis, ya kalau di Surabaya ada turis dari Australia yang bisa ngomong bahasa Jawa, Lonto Kampung kalau nggak salah. Dia naik bus sama istrinya. Ada 2 orang pemuda di sebelahnya. Maaf bicara agak kasar dikit ya. Asu iki meh medun endi. Si bule ini hanya tersenyum saja. Setelah dia turun di Malioboro, sepurane mas, segawon ngandap Malioboro. Sontak kedua orang ini langsung kayak ketakutan bahwa apa yang dikatakan itu ngerti. Tetapi respon kita dihina itulah seperti perempuan ini. Walaupun dia dihina, dia tetap maju tersungkur dan menyembah kepada Yesus. Maukah imanmu pantang menyerah? Doamu belum dijawab, dicuekin seolah Tuhan jauh sekali. Teruslah, terus dan terus. Sebuah hipotese pernah mengatakan, dari anak lahir sampai dia bisa berjalan, kurang lebih 240 kali dia jatuh bangun untuk bisa berjalan. Seandainya anak ini di angka 100 setelah jatuh dia mandek, aku mau capek. Dia akhirnya nggak bisa berjalan dan dia kecewa. Saudara-saudara, walaupun imanmu masih belum kuat, walaupun imanmu masih belum dijawab oleh Tuhan, doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan pantang menyerah. Saudara ingat seorang janda yang memohon kepada hakim yang lalim, dia berteriak-teriak,
untuk ke sebuah haknya dikabulkan. Padahal hakimnya hakim yang lalim, yang gak takut akan Tuhan, hakim yang jahat. Tetapi terus menerus janda ini memohon dan akhirnya hakim ini mengabulkan. Yuk kita baca Lukas 18 ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saya garis bawahi, orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Siang malam berharap kepada Tuhan, siang malam berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan membenarkan orang-orang seperti ini. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan siang dan malam tanpa jemu-jemu, tanpa pantang menyerah? Inilah perempuan Kanaan yang memiliki iman yang pantang menyerah. Walaupun dicuekin, walaupun didiemin, walaupun diusir, walaupun dihina seperti anjing, tapi perempuan datang tersungkur dan menyembah kepada Yesus. Menyembah itu artinya adalah mengagungkan, mengakui kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita baru didiemin oleh Tuhan, doa seminggu belum dijawab oleh Tuhan, wis enggak gereja-gerejaan lah wis. Saudara, perempuan ini menderita. Ada sebuah kesaksian sebentar. Pada saat saya sama istri dapat berkat pergi ke Kanada, di situ ada sebuah patung kecil. Istri saya lagi ke toilet, biasa ibu-ibu setelah shopping ke toilet. Ada patung kecil, saya tanya kepada store leadernya, Pak, ini patung siapa? Oh, ini patung pelari maraton dari Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Kenapa kok? Saya pernah lihat, dia nggak pernah juara kok, patungnya diabadikan. Dia cerita, Pak John ini ikut lomba maraton walaupun dia nggak juara, tetapi dia mempunyai semangat pantang menyerah. Pada saat maraton itu dimulai, ratusan orang ikut. Mungkin berapa kilometer dia jatuh bersama teman-teman yang lainnya, senggolan mungkin jatuh, sehingga yang lainnya dirawat, dimasuk ambulan, dirawat ke rumah sakit. Tetapi John Stephen Akhwari tidak mau dirawat. Dengan luka, dengan keselio, dia tetap berjalan, tetap lari pelan-pelan dan berjalan. Di stadion itu sudah ada puluhan ribu penonton yang menunggu kedatangan pelari-pelari maraton. Pelari maraton pada saat itu dari Kenya yang juara. Tepuk tangan. Nomor 1 datang tepuk tangan, nomor 2 datang tepuk tangan, nomor 3 datang tepuk tangan. Kurang lebih sekitar jam 6 kurang, lampu stadion udah nyala. Penonton yang puluhan ribu itu gak mau pulang. Padahal si juara udah mandi, udah keramas, udah terima medali, tapi penonton gak mau pulang. Dia menunggu pelari dari Tanzania yang masih berjalan tertatih-tatih. Begitu Pak John Stephen Akhwari ini datang memasuki stadion, puluhan ribu penonton standing applause. Bukan duduk tapi berdiri, bertepuk tangan. Dan dia sampai di finish, disambut ribuan. Begitu diwawancarai sama wartawan, John, kenapa? Kamu tuh urutan terakhir sendiri. Kenapa kok nekat? Teman-temanmu yang sakit, udah enak di rumah sakit, udah enak di hotel, disembuhkan masuk rumah sakit. Jawab Pak John, saya diutus negara saya Tanzania, bukan hanya untuk mengikuti lomba maraton tok, tetapi saya diutus untuk menyelesaikan lomba maraton. Dan dia lakukan. Saudara dan saya diutus untuk menyelesaikan destiny Allah, yaitu surga yang mulia. Jangan menyerah, jangan putus asa, sampai Yesus datang. Kita ikut Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saudara, poin yang terakhir, poin yang ketiga di ayat yang ke-27, kalau salah. 27.
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setelah Tuhan Yesus berkata, nggak layak anjing makan roti, nggak layak. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah itu dalam bahasa Jawanya kriwilan. Apa kriwilan ya? Cuilan yang kecil-kecil kan. Itu artinya apa sih hati rohaninya? Perempuan ini memiliki sudut pandang perspektif yang besar imannya. Walaupun kecil, tetapi kalau jatuh dari meja tuannya, mempunyai kuasa yang besar. Perempuan ini memandang segala sesuatunya berasal dari surga. Mungkin perempuan ini dengar perkataan Tuhan Yesus, apabila engkau memiliki iman sebesar sebiji sawi saja, engkau dapat membinakan gunung. Biji sawi kan kecil, ini kriwilannya roti kan luwih gede itu ke biji sawi. Iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Dan perempuan ini dengar perkataan Tuhan Yesus. Firman adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, perempuan ini memiliki sudut pandang yang luar biasa, perspektif yang begitu luar biasa. Hidup ini adalah pilihan. Bagaimana sudut pandang kita? Karena sudut pandang kita itu mempengaruhi sebuah keberhasilan kita. Sudut pandang kita mempengaruhi sebuah kesuksesan kita. Persoalan boleh sama, tapi sudut pandang kita beda-beda. Saul dan Daud musuhnya sama, Goliat kan? Raksasanya gedenya sama. Tapi sudut pandang Saul nggak berani kecil. Sudut pandang Daud, aku memiliki Allah yang besar. Beda sudut pandang. Ke-12 pengintai, pengamat ngamati tanah Kanaan. Sama-sama bangsa enak yang gede, raksasa yang gede, sama-sama mengamatinya. Matanya juga nggak kabur, sama-sama mengamati. Benar Tuhan, sama-sama benar. Ada raksasa bangsa enak yang buas-buas. Ke-10 mengatakan kita seperti belalang yang siap dilahap. Sudut pandang pesimis. Tetapi Kaleb yang sudah mengatakan, aku memiliki Allah yang besar dan sanggup mengalahkannya. Beda. Bagaimana sudut pandangmu pada pagi hari ini? Apakah Yesus sanggup menolongmu dan menolongku? Apakah kita menyerah? Beda. Berserah dengan menyerah itu sebuah kalimat yang sangat-sangat berbeda. Janganlah menyerah. Tuhanmu dan Tuhanku dahulu sekarang bahkan selama-lamanya kasih kuasanya tetap sama. Apapun masalah kita, apapun problem kita, tetap gandol Gusti. Sudut pandang yang benar itulah yang ditunggu oleh Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menuntut firman Tuhan, saya ada sebuah kesaksian. Pemain musik tolong maju ke depan. Saudara-saudara, pada tahun 1994, mertua saya divonis dokter kanker ginjal. 94 ya Maya? 94 divonis dokter, dokternya profesor di Surabaya. Kanker stadium lanjut. Dan dokter mengatakan usianya tinggal 8 bulan. Saya teringat sekali, semua keluarga, semua anak menantu sudah hopeless. Dokter terpandai di Surabaya mengatakan usianya tinggal 8 bulan. Lalu saya mengajak anak istri yang sudah kenal dengan Tuhan. Memang mereka mertua pada saat itu belum kenal Yesus. Saya ajak istri dan anaknya yang sudah kenal Yesus. Saya adalah pertama kali yang doa puasa untuk papa. Setelah kita doa puasa di operasi dokter Singapura, puji Tuhan, kalau Raja Hizkia dapat bonus 15 tahun, papa mertua saya dapat tambah 2 lagi jadi 17 tahun. 94 divonis kanker stadium lanjut, meninggalnya 2011 ya. 2011 17 tahun.
Tuhanmu Yesus Kristus sama ada pada pagi hari ini. Sudut pandang surga harus kita miliki, bahwa Yesus sanggup tolong kita semua. Jangan kita menyerah. Walaupun Tuhan seolah-olah cuek. Walaupun Tuhan seolah-olah mengusir kita, jahat sama kita, itu hanya ilusi kita sendiri. Hanya sudut pandang kita sendiri, tapi lihat sudut pandang Yesus. Sudut pandang surga. Seperti perempuan ini berkata, iya benar Tuhan. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berkat yang jatuh dari surga. Mujizat yang jatuh dari surga. Siap kita terima pada pagi hari ini. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku, Amin Tuhan. sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Lebih hebat Tuhan. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu Ku Yesus. berserah kepadamu. Sekali lagi katakan, Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu Tuhan. sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Mari kita berserah kepada Yesus. Kepadamu yang membelah laut, meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat Kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Dia sanggup membelah laut. Dia sanggup meneduhkan badai. Haleluya. karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Musik melakukan pujian ini dengan lembut sekali. Saudara, kalau perempuan ini adalah tokoh di Alkitab, tetapi papa mertua saya adalah manusia biasa seperti kita pada pagi hari ini. Dia dulunya memang belum kenal Yesus, tetapi sampai akhir hayatnya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia datang ke gereja pagi-pagi sama mama, jalan kaki dari rumah ke gereja. Itulah mujizat yang terbesar. Dan malaikat itu surga bersorak-sorai karena pertobatan seseorang. Pada pagi hari ini, apa tantangan kita? Apa badai kita?
Datanglah kepada alamat yang tepat, dia sanggup. Kuasanya dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tetap sama. Tangan yang berlubang paku itu sanggup dan siap menjamah kita bersama-sama pada pagi hari ini. Jangan putus asa. Berserulah kepada Yesus siang dan malam. Dan Tuhan tidak akan menunda-nunda pertolongannya. Mempunyai sudut pandang yang benar. Bahwa apapun yang dari surga pasti terjadi pada pagi hari. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita letakkan kepercayaan kita ke kaki Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Dia pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut. Saya kembalikan para Bapak Gembala. Mari sembah Dia. Seperti wanita Kanaan merendahkan diri. Walaupun ditolak, dihina, diusir. Dia tidak pernah beranjak dari tujuan utama menghampiri Yesus. Anak Daud yang menjadi jawaban setiap doanya. Pada saat ini mari angkat tangan, angkat hatimu, angkat penyembahanmu, katakan, oh haleluya. Oh, buka suaramu, berseru. Rata kata kapa tuku rata kapa sikiaran. Oh Roh Kudus, lihat tangan-tangan yang teracung, lihat hati yang tertuju kepadamu, hati yang menyembah, suara yang menjerit. Oh, iman yang tertuju hanya kepada Yesus. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Jesus. Jesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan, oh, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Mari kita berikan kemuliaan Tuhanmu, Tuhan kita semua hebat. Kalau orang Kanaan, orang yang latar belakang tidak mengenal Yesus, dia mendapatkan pertolongan, mengalami mujizat, bukan hanya mujizat kesembuhan anak, tapi dia mendapatkan mujizat keselamatan dari Yesus Kristus. Saya yakin percaya pada saat ini engkau datang dengan iman. Pada saat ini juga mujizat terjadi dalam hidupmu. Pulang dengan kemenangan, pulang kesembuhan, pulang dengan sukacita, pulang dengan pemulihan, pulang dengan pengampunan, pulang dengan kemerdekaan. Karena kita tidak sama lagi. Kita datang kepada Yesus, alamat yang tepat, alamat yang mengerti setiap tetesan air matamu, setiap jeritan batinmu, setiap kesusahanmu, setiap penyakitmu, kesulitanmu. Karena dia Allah di atas segala Allah. Karenanya engkau berkati Tuhan umatmu, berkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya pakai hamba-hambamu ini yang luar biasa, yang selalu jadi berkat untuk daerah-daerah. Oh, sungguh luar biasa. Berkat Allah terus mengalir, hikmat Allah mengalir, urapan mengalir, mujizat mengalir. Sehingga dimanapun hamba-hambamu ini melayani, Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada saat yang indah ini kami sudah diberkati melalui kebenaran firman. Sebentar kami akan menabur yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin.